Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan tanda-tanda sakaratul maut. Adapun tanda-tanda sakaratul maut atau kematian itu mengikuti para ulama-ulama terdahulu adalah benar dan memang itu nyata. Cuma amalan dan ketakwaan kita sajalah yang akan dapat membedakan kepekaan kita kepada tanda-tanda kematian ini. Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa beliau juga masih mampu memperlihatkan dan menceritakan kepada keluarga dan para sahabatnya dengan secara langsung akan kesukarannya menghadapi sakaratul maut, di dalam kesulitan menghadapi kematian. Daripada awal hingga akhir hayat baginda Nabi SAW. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan bahwa beliau juga telah memperoleh tanda-tanda kematiannya ini, sehingga beliau mampu menyediakan dirinya untuk menghadapi sakaratul maut secara sendirian. Beliau juga telah menyediakan dirinya dengan segala persiapan, termasuk untuk mandi, berwudu, serta kain kapan juga. Ketika sampai pada bagian tubuh dan kepala saja, beliau telah memanggil saudaranya untuk menyambungkan tugasnya tersebut, dan beliau telah wafat ketika saudaranya bersedia untuk mengkafankan bagian wajahnya. Adapun riwayat-riwayat ini memperlihatkan kepada kita sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan Dia sangatlah pemurah dan mengasihi hamba-hambanya. Tanda-tanda kematian yang diberikan itu adalah untuk menjadikan kita sebagai umat Islam yang senantiasa bersiap sedia, dan supaya dapat bertaubat juga, bersedia di dalam perjalanan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, semua tanda-tanda kematian ini akan berlaku kepada umat Islam saja. Manakala orang-orang kafir pula, yaitu orang-orang yang telah menyekutukan Allah, maka nyawa mereka ini akan terus dihancurkan saja tanpa sebarang peringatan, karena sesuai dengan kekufurannya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tanda-tanda kematian itu terbagi kepada beberapa keadaan, yaitu yang pertama, tanda 100 hari sebelum kematian. Ini adalah tanda pertama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan hanya akan disadari oleh mereka-mereka yang dikehendakinya saja. Walau bagaimanapun, kesemua umat Islam akan mendapatkan tanda-tanda ini, cuma sama mereka sadar atau tidak sadar saja. Tanda-tanda ini akan berlaku lazimnya selepas waktu asar, dan seluruh tubuhnya, yaitu daripada ujung rambut sehingga ujung kakinya, akan mengalami getaran ataupun seakan-akan menggigil. Contohnya seperti daging lembu yang baru disembelih, di mana jikalau kita perhatikan dengan teliti, kita akan mendapati bahwa daging tersebut seakan-akan bergetar. Tanda ini rasanya lezat bagi mereka-mereka yang sadar dan berdetik di dalam hatinya bahwa mungkin ini adalah tandanya kematian. Maka getaran ini akan berhenti dan hilang setelah kita sadar akan kehadiran tanda ini. Bagi mereka yang tidak diberikan kesadaran, ataupun mereka yang hanyut di dalam kenikmatan duniawi palsu ini tanpa memikirkan soal kematiannya, maka tanda ini akan lenyap dengan begitu saja tanpa sembarang manfaat baginya. Bagi mereka-mereka yang sadar dalam kehadirannya tanda ini, maka ini adalah peluang terbaik bagi dia untuk memanfaatkan masa yang ada bagi mempersiapkan dirinya dengan amalan dan urusan yang akan dibawa ataupun yang akan ditinggalkannya sesudah mati. Kemudian tanda yang kedua, tanda 40 hari sebelum mati. Tanda ini juga akan berlaku sesudah waktu asar. Bagian pusat kita akan terasa sangat berdenyut-denyut. Pada ketika ini, dedaunan yang tertulis nama kita akan mulai gugur daripada pohon yang letaknya di atas arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka malaikat maut pun akan mengambil dedaunan tersebut dan mulai persediaannya ke atas diri kita. Di antaranya adalah malaikat maut akan mulai mengikuti kita sepanjang masa. Maka malaikat maut ini akan memperlihatkan wajahnya sekilas lalu saja, dan jikalau ini terjadi, maka mereka-mereka yang terpilih ini akan merasakan seakan-akan bingung seketika. Adapun malaikat maut ini wujudnya adalah cuma seorang saja, tetapi kuasanya untuk mencabut nyawa adalah bersamaan dengan jumlah nyawa yang akan dicabutnya. Kemudian yang ketiga adalah tanda 7 hari sebelum kematian. Adapun tanda ini akan diberikan hanyalah kepada mereka-mereka yang diuji dengan musibah kesakitan, di mana orang sakit yang tidak makan secara tiba-tiba dan ia akan mulai berselera untuk makan. Kemudian yang keempat adalah tanda 3 hari sebelum kematian. Pada ketika ini akan terasanya denyutan di bagian tengah dahi kita, yaitu di antara dahi kanan dan dahi kiri. Jikalau tanda ini dapat dipahami, maka berpuasalah kita selepas itu, supaya perut kita tidak lagi mengandung terlalu banyak najis, dan ini akan memudahkan urusan orang yang akan memandikan jenazah kita nanti. Ketika ini juga mata hitam kita tidak akan bersinar lagi, dan bagi orang-orang yang sakit hidungnya akan perlahan-lahan jatuh, dan ini juga dapat dikenal jikalau kita melihatnya daripada bagian sisi. Maka telinganya juga akan mulai layu, di mana bagian ujungnya akan berangsur-angsur masuk ke dalam, dan telapak kakinya yang terlanjur itu akan perlahan-lahan jatuh ke depan dan sukar ditegakkan semula. Kemudian yang kelima, tanda 1 hari sebelum kematian akan berlakunya sesudah waktu asar, di mana kita akan merasakan suatu denyutan di sebelah belakang, yaitu di kawasan ubun-ubun, di mana ini adalah menandakan kita tidak akan sempat untuk menemui waktu asar keesokan harinya. Kemudian tanda akhir kematian akan berlakunya keadaan di mana kita akan merasakan suatu keadaan yang sejuk di bagian pusat, dan ia akan turun ke pinggang dan seterusnya akan naik ke bagian halqum. Ketika ini hendaklah kita terus mengucap kalimah tauhid dan perbanyakkanlah berzikir dengan nama Allah. Maka dengan itu kita sedang menantikan kedatangannya malaikat maut untuk menjemput kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menghidupkan kita dan sekarang akan mematikan kita. Sesungguhnya marilah kita bertakwa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita adalah di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan diberikan kesadaran untuk peka terhadap tanda-tanda kematian ini. Semoga kita dapat membuat persiapan terakhir kita di dalam usaha kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum segala pintu taubat Allah tertutup. Walau bagaimanapun, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, lagi maha pemurah, lagi maha pengasih. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama berusaha dan berdoa semoga kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kelapangan waktu dan kesehatan tubuh, badan dan juga pikiran di dalam usaha kita untuk bertauhid yang hak, yang sebenarnya, dan berjalan di atas landasan kebenaran yang hak di sepanjang kehidupan kita bagi mencari keridaan dan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Allahu a'lam bishawab.